pagi. Ini kita dari komunitas jurnalis Indah Sonang Sona. Iya. Bapak merupakan salah satu wartawan senior yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita mau sharing nih Pak, mengenai adanya tahanan kota, status tahanan kota bagi salah satu terdakwa. Menurut Bapak bagaimana itu? Nah, jadi gini, utama wartawan senior tidak senior itu kita ke belakang kan. Intinya wartawan itu bisa mengolah berita, membuat, menyajikan, menginformasikan sesuai dengan data yang bisa didapatkan dari narasumber yang jelas. Itu namanya wartawan. Artinya kita jangan sampai ada sinyal atau tidak. Yang muda pun dia bisa bergegas untuk bisa memberikan manfaat luar biasa kepada masyarakat banyak. Nah, oke, kita bicara itu. Kedua, kita bicara terkait dengan tahanan kota. Tahanan kota itu kan sudah diatur nih dari proses penyidikan awal, proses penuntutan, bahkan sampai ke pengadilan berdasarkan undang-undang yang mengatur di dalam KUHP. Nah, KUHP-nya saja yang saya belum memahami. Hanya saja kita melihat di sini seperti siapa yang Anda contohkan. Ini seperti pagi ini. Salah satunya adalah dalam persidangan pemalsuan surat yang terdakwanya adalah salah satu kades, ya, lebih tepatnya Kades Amin Jaya. Yeah. Selama proses ini yang harusnya adanya penahanan, beliau itu termasuk ke dalam tahanan kota, Pak. Baik itu setelah kita konfirmasi kepada pihak kejaksaan, bahkan setelah dilimpahkan di pengadilan, sampai kemarin digelar sidang perdana, beliau masih statusnya menjadi tahanan kota. Menurut Bapak seperti apa? Jadi gini, kalau tahanan kota itu memang sudah diatur ya, hanya batas tahanan saja yang perlu diketahui. Berapa di Polres, berapa di kejaksaan, berapa di pengadilan. Jangan sampai melebihi daripada batas tahanan itu, sehingga itu bisa membuat terdakwa bisa lolos. Wartawan bisa memantau itu perkembangan. Misalkan ada batas tahanannya Polres berapa, diperpanjang lagi oleh pihak kejaksaan berapa, ditingkatkan lagi dalam pelimpahan pengadilan ada tahanannya berapa. Nah, itu dijumlah dari keseluruhan itu sejak awal ditahan dari tanggal sampai ke tanggal sekian, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur. Hanya kita berbicara lagi ada apa mereka bisa jadi tahanan kota. Pasti menjadi tanda tanya kan begitu, apakah ini berdampak, apakah ini mengandung salah satu yang bisa membuat kebijakan lain yang berpengaruh atau yang apa. Itu kan perlu ditelusuri. Misalkan dalam contoh nih oknum kades. Oknum kades itu selama ini kan sangat diperlukan oleh masyarakat nih. Hanya saja apa sih permasalahan yang diperlukan itu. Nah, kita berbicara karena juga mereka di pemerintahan. Nah, kecuali mereka sudah menjadi tuntutan. Kemarin saya juga sempat wawancara kepada kepala PMD ya. Mereka bisa diberhentikan sementara apabila ada sudah tuntutan atau ingkrah putusan yang menyesuaikan. Nah, itu yang sifatnya yang disampaikan oleh kepala PMD yang dulu kita wawancara. Nah, selanjutnya kita belum tahu sampai di mana perkembangan. Apalagi ini kan tahapnya kan tahap awal nih. Hanya proses daripada pihak penyidikan ke penuntutan sampai limpah pengadilan itu berapa lama sudah berjalan. Itu ukurannya itu. Nah, itu ukurannya. Nah, itulah yang menjadi salah satu yang perlu kita kaji bersama. Nah, untuk menurut Bapak ini mengenai transparansi yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri ataupun Pengadilan Negeri di Kabupaten Kota Waringin Barat tuh, apakah menurut Bapak itu benar-benar transparan dan memang benar-benar menindak suatu keadilan dengan seadil-adilnya Pak tanpa pandang bulu? Ya, kelihatannya dalam arti untuk transparansi, Anda sebagai wartawan mungkin Anda bisa melihat. Kalau saya kita melihat keterbukaan untuk umum itu dia sudah membuka. Hanya saja yang mana dulu kita untuk sebagai wartawan masuk untuk meliput di pengadilan, kita harus mengisi buku tamu dulu. Yang kalau dulu, karena terbuka untuk umum, kita duduk langsung, kita melihat. Tapi sekarang ini berubah, harus isi buku tamu dulu, dari mana kejelasan siapa, lapor majelis. Nah, itu sekarang standarnya. Kalau dulu nama wartawan itu, di saat sidang terbuka untuk umum, siapapun boleh masuk. Yang penting sesuai prosedur tertib. Sekarang kan beda nih, SOP wilayah kita nih, Kobar nih, bukan kita tidak bicara lain ya, kita bicara Kobar. Kobar itu harus bicara dulu, isi buku tamu, meliput siapa. Nah, sehingga wartawan ini merasa tidak leluasa dalam peliputan, terbatas jadinya. Dalam arti wartawan kalau tidak menguasai materi yang diliput itu, wartawan ketinggalan kereta. Kalau dulu di saat sidang terbuka umum masuk, siapa aja sidang itu sudah kelihatan. Nah, kalau sekarang beda. Ada tahapan-tahapan yang ini.
Nah dulu ini jeruji juga, jeruji tahanan, ini di sini para pengunjung hadir, ndak bisa langsung blek. Nah mungkin ada efek yang kira-kira berpengaruh. Nah mungkin itu dampak daripada dibukanya jeruji lebih jauh. Ini Pak, mengenai terkhususnya Mm-mm. kasus mengulik nih mengenai terkhususnya kasus dari pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh terdakwa SW yang merupakan salah satu kades di Mm. Desa Aminjaya. Mm. Nah, tanggapan dan harapan Bapak mengenai perjalanan kasus ini seperti apa? Ya harapan Selaku kita wartawan sih, ataupun sebagai salah satu tokoh masyarakat. ya harapan kita sih kalau sebagai wartawan kan yang apa ada yang kita lihat kan kita tulis, kita beritakan, itu harapan wartawan. Kedua, sebagai hukum ini kan harus lebih objektif ya. Jangan sampai ada terindikasi untuk tebang pilih. Yang mana masyarakat yang kecil mereka harus ditahan, sementara mereka yang belum ini tidak ditahan, tahanan kota, harus disamaratakan. Karena semua punya kehidupan. Kehidupan itu sangat penting. Makanya dari Mahkamah Agung sampai ke wilayah bawahnya harus transparan gitu. Sehingga apa? Ini kan merupakan tolak ukur ya. Karena keadilan itu sekarang itu sangat diharapkan. Bukan tebang pilih. Walaupun saat ini masih adil gitu. Nah, itu. Seperti terkait kasus ini ya Pak, kita berharap masyarakat itu masih mempercayai dengan yang namanya penegak hukum. Iya. Bahwasanya hukum itu benar-benar dilakukan seadil-adilnya tanpa memandang bulu, kemudian persepsi dari masyarakat bahwasanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, Gitu kan, Bapak? mungkin persepsinya beda-beda yang memandang. Kalau kita melihat tajam ke bawah, tumpul ke atas, mungkin versi kasusnya yang kayak apa? Mungkin dari versi yang ada kita lihat. Saya di pengadilan ini saya memantau, melihat beberapa perkara yang sudah berjalan. Oh ini, saya hanya monitor, melihat daftar list pengadilan sidang hari ini, siapa ketua majelisnya, siapa hakim anggotanya, berapa kali sidang tahapan-tahapannya, siapa aja yang saksi-saksi, itu akan kelihatan. Nah, terkait dengan perkaranya apa? Apakah ini pidana umum atau pidana khusus? Kita melihat di situ. Semua ruang gerak daripada itu akan terpantau. Hanya saja kita mau tidak untuk mengangkat berita itu. Tergantung kembali kepada mindset masing-masing. Yang penting